Halo semua kesayangan Tuhan. Selamat pagi dari sini. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-19. Kita doa dulu sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu hari ini. Kau berikan kami waktu kembali untuk membaca dalam firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pasal 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya, dia bisa masuk ke dalam ruangan tanpa melalui pintu. Tiba-tiba dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus kasih lihat buktinya bahwa apa yang mereka lihat itu bukanlah suatu halusinasi, tetapi sungguh kenyataan. Dan dia tunjukkan lukanya, lambungnya yang tertusuk dengan tombak. Ingat waktu dia disalibkan, ya. Jadi mereka murid-muridnya itu sungguh bersukacita. Jadi saya bisa bayangkan gimana senangnya mereka melihat Tuhan mereka yang mereka kasihi, ya. Selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba yang mereka kira mereka itu kehilangan harapan, mereka merasa gagal di dalam kehidupan mereka karena selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus. Kemana saja dia pergi, tidur bersama-sama, makan bersama-sama, mengalami suka dan duka bersama. Jadi waktu di saat Tuhan Yesus disalibkan, ya kita tadi baca mereka itu mengunci diri mereka karena ketakutan akan orang Yahudi. Ketakutan mereka juga ditangkap dan diadili. Secara manusia bisa dimengerti ketakutan mereka. Dan secara manusia juga bisa dimengerti rasa kecewa mereka, rasa kegagalan. Karena sepertinya selama ini 3,5 tahun mengikuti Yesus sia-sia semuanya. Tetapi di saat mereka lihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, sukacita mereka meluap-luap, sungguh luar biasa. Jadi saya bisa turut merasakan di hati ya gimana senangnya murid-murid Tuhan Yesus saat melihat dia di tengah-tengah mereka. Oke, lanjut ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke bumi itu, karena dia diutus Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus mati supaya manusia diselamatkan. Sekarang Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi luar biasa kuasa yang diberikan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya. Ya, jadi diberikan kuasa melalui Roh Kudus. Di saat dia menghembuskan Roh Kudus kepada mereka, mereka mendapatkan kuasa ini untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya bahwa kuasa ini mereka miliki untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Ayat ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi, di sini Tuhan Yesus sepertinya mencela Thomas, ya, karena dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh telah bangkit dari antara orang mati seperti apa yang dia janjikan. Dia sudah berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya yang mana dia akan ditangkap, disalibkan dan mati, dan akan bangkit kembali. Karena Thomas melihat Tuhan Yesus disiksa dan akhirnya disalibkan dan mati dan dikuburkan, ya, dia ada di sana saat itu terjadi. Saat murid-muridnya bilang Tuhan Yesus bangkit dan kita semua melihat dia ada di tengah-tengah, ada tiba-tiba hadir di tengah-tengah kami, tapi kamu nggak ada. Dan Thomas merasa kalian ini sudah berhalusinasi yang enggak. Ya, jadi nggak mungkin lah Tuhan Yesus itu bisa bangkit dari antara orang mati sebelum aku lihat buktinya nyata. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dan nyata kepada kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus bilang, "Karena kamu melihat maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, jadi firman ini yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ini berlaku untuk kita. Setiap kita yang percaya saat ini tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus bilang kita ini adalah orang-orang berbahagia. Karena kita percaya melalui iman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang berfirman demikian. Kita percaya apa yang dikatakan firman-Nya. Maka kita ini adalah orang-orang berbahagia. Itu kata Tuhan Yesus. Lanjut ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi sungguh jelas firman ini ditulis di dalam Injil Yohanes ini itu bukan untuk membangga-banggakan atau meninggi-ninggikan Yesus. Tetapi itu dicatat supaya kita yang membaca saat ini, kita menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, utusan Allah, Anak Allah yang satu-satunya, yang Dia korbankan untuk setiap umat manusia. Dan mereka yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi itu alasannya kenapa ini ditulis. Berikutnya, di hari berikut kita akan sambung pasal yang ke-21. Itu adalah pasal yang terakhir dari Injil Yohanes ini. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Tuhan memberkati. Dadah.